akan berakhirnya tahun 2022, saya terpanggil untuk mengkaji surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berkaitan dengan perhitungan waktu. Dalam Islam terkait dengan waktu luar biasa dirinci. Ada tentang harian, ada bagian dari hari. Seperti dalam surat Al-Isra kita temukan wa Qur'an al-Fajri. Membaca Al-Quran pada waktu fajar. Karena masyhuda, benar-benar menempati posisi yang sangat istimewa, yaitu salat subuh yang sudah kita nikmati bersama secara berjamaah. Dan juga Al-Islam menjelaskan tentang adanya malam, waktu yang sangat penting pada waktu malam. Disebutkan wa ja'alnal laila libasa qumil laila illa qalila wa minal laili fatahajjad bih. Ada waktu di malam hari yang sangat penting untuk kita perhatikan dengan serius. Bahkan ada hari ulang tahun malam tertentu yang disebut dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu hari ulang tahun turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia. Jadi ada dalam Islam hari ulang tahun, malam ulang tahun, ya. Dan juga ada sebutan hari, yaitu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, hari Jumat disebut dalam Al-Quran nama hari. Jadi ada nama bagian waktu dari dalam satu hari seperti fajar, wal asr. Kemudian bagian dari malam, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ada lagi satu hari dalam sepekan, yaitu hari Jumat disebut. Untuk umat Nabi Muhammad, hari Jumat sangat istimewa. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ada juga tidak disebutkan nama harinya, tapi pentingnya menghitung hari dalam satu bulan. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Ayyaman ma'dudat. Kemudian ada lagi sebutan bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Disebutkan nama bulan, yaitu Ramadan. Sangat luar biasa perhatian Al-Quran kepada masalah waktu. Dan juga ada tahun. Untuk tahun dalam Al-Quran disebut dengan sinin, sanah, dan am. Ada dua istilah dalam Al-Islam, dalam Al-Quran. Ada sanah dan dijamakkan jadi sinin. Ada am yang tidak ditemukan jamaknya dalam Al-Quran. Untuk am hanya satu am, pada bisa dijamakkan yaitu a'wam, tapi tidak ditemukan dalam Al-Quran kalimat a'wam. Yang ada adalah am. Antara lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa laqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Kalau sanah ada sinin, ada sanah. Kalau am hanya am saja, yaitu diartikan ke bahasa Indonesia menjadi tahun. Nah, kita kaji insyaallah. Nih saya kasih judul agak kontroversi nih judulnya nih ya. Doa ulang tahun. Kontroversi judulnya. Surat Al-Ahqaf ayat 15 kita kaji bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Wa wassaynal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia secara keseluruhan sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Apa yang Allah wasiatkan dan kenapa Allah menggunakan kata wasiat? Dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya wasiat lebih mendapatkan perhatian daripada perintah atau pesan. Maka Allah pun gunakan kata wasiat biar betul-betul diperhatikan. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia terkait dengan kedua orang tuanya, hendaklah ihsanan, beramal yang berguna dengan niat mencari ridha Allah semata. Ihsan, sering kita dengar hadis, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Hendaklah engkau beribadah menyembah Allah yang berkaitan dengan amal keseharian berguna bagi orang tua. Berarti di sini jelas sekali tidak terbatas pada saat orang tua masih hidup. Tapi bagi orang tuanya yang sudah wafat tetap masih ada amal ihsan. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kalau sekiranya ihsan itu berbuat baik kepada orang tua itu hanya berkaitan dengan masalah keduniaan, sudah wafat selesai. Tapi kalimat al-ihsan ini menyembah Allah yang berguna untuk kepentingan orang tua. Jadi apa maknanya dan bagaimana praktiknya buat kita yang sudah yatim piatu? Termasuk saya. Ya, ayahnya sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada. Gimana berbuat baik kepada orang tua? Berdoa terus untuk orang tua dan juga melanjutkan perjuangan mereka yang baik-baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kehidupan yang diikuti oleh orang lain. Ketika orang tua sudah berbuat baik dulu dan kita lanjutkan mengikuti jejak langkah mereka, maka mereka mendapatkan nilai hasil kerja langsung mereka dan mereka mendapatkan nilai hasil kerja para pengikutnya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang berbuat baik diikuti oleh orang lain, maka para pengikut dapat nilai dan nilai para pengikut akan sampai juga kepada orang yang diikuti. Jadi cara kita berbuat baik kepada orang tua bagi kita yang sudah ditinggal wafat oleh orang tuanya, melanjutkan amal soleh mereka di samping kita berdoa untuk mereka. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuh. Tadi disebutkan wasiat Allah untuk supaya senantiasa beramal soleh yang berguna bagi kedua orang tua, walidai, dua orang tua. Bahkan kalimat walid itu lebih menekankan laki-laki ya. Kalau perempuan walidah. Tapi walidaihi secara kebahasaan waladayalidu itu melahirkan. Yang melahirkan perempuan. Tapi walid kata sifat bagi pria. Unik bahasa Quran itu ya. Jadi kalau pemanya mau diartikan apa adanya, walidaihi itu adalah dua orang laki-laki yang melahirkan. Aneh juga nih. Sebab walada yalidu melahirkan. Kata kerja walada itu kata kerja bagi perempuan. Tapi walid kata sifat untuk laki-laki. Karena kalau perempuan walidah. Kenapa kok seperti ini? Al-Quran menggunakan biar tidak ada saling menuduh atau saling menyerahkan. Bersama-samalah orang tua, ayah dan ibu bersama-sama mewujudkan anak yang soleh, bekerja sama membina, membimbing, mengarahkan, dan tidak saling melontarkan tuduhan. Dasar ini anak si bapak nih, dasar tuh anak si ibu tuh turunan anak. Dituduh pas negatif, nuduh kepada yang lain. Pas positif, oh ditujukan kepada dirinya.
Al-Islam menyebutkan demikian ya, walidain, dua laki-laki yang melahirkan. Padahal yang melahirkan perempuan. Artinya ya wanita melahirkan sangat berperan laki-laki di situ. Ihsana hamalathu ummuhu. Nah, dikhususkan karena wasiat ini diarahkan kepada semua manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka diingatkan tentang peran ibu. Hamalathu ummuh. Ibunya mengandung kurhan dalam keadaan susah payah berat perjuangan. Wa wada'athu kurha, sewaktu hamil berat, sewaktu melahirkan berat lagi, berjuang luar biasa. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, lalu dihitung oleh Al-Qur'an. Bimbingan buat kita untuk menghitung perjuangan ibu, yaitu saat mengandung dan saat menyusui mencapai 30 bulan. Disebut bulannya 30 syahra. Betulkah 30 bulan? Kalau umpamanya 9 tambah 2 tahun bukan 30 bulan ya. 2 tahun 24 bulan tambah 9 ya berarti 33 bulan. Tapi kenapa disebutkan 30 bulan? Ini menunjukkan bahwa sah kalau ada seseorang menikah setelahnya 30 bulan punya anak, sah itu. Bukan hasil di luar nikah. Karena mungkin mengandungnya kurang dari 9 bulan. Atau menyusuinya kurang dari 2 tahun. Sah-sah saja. Tidak harga mati. Pokoknya harus 9 bulan tambah 2 tahun. Enggak. Bisa memang yang disebut dengan prematur ya. Melahirkan sebelum 9 bulan. Itu sah-sah saja. Kalimat 30 syahra. Ada sebutan bulan 30 bulan. Ayat berikut, kalimat berikutnya, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan. Setelahnya lahir, membesar sampailah usia dewasa, remaja, dewasa, sampai layak menikah. Wa balagha 40 sanatan, sampailah usia 40 tahun. Disebut 40 tahun. Artinya ada perhitungan hari tahun ke-40 atau tahun waktu 40 tahun. Dan 40 tahun itu Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul. Dalam salah satu tafsir Nabi Musa juga diangkat jadi Rasul pada usia 40 tahun. Kalau Nabi Isa wafat bahkan ya. 40 tahun. Jadi kata 40 ada dalam Al-Quran. Arba'in. 40 apa? 40 sana. Tahun yang berkaitan dengan sebutan sana itu perjuangan. Tahun yang berkaitan dengan am itu adalah rileks, santai. Makanya dalam riwayat Nabi Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Kami utus Nuh untuk hidup bersama kaumnya, maka beliau hidup bersama kaumnya alfasanatin 1000 tahun illa khamsin kecuali 50 am. 1000 sana kecuali 50. Berarti 950 perjuangan berat, yang 50 perjuangannya ringan, yaitu membina orang yang memang ikut bersama Nabi Nuh. Dalam tafsir disebutkan ada 80 orang yang taat kepada Allah bersama Nabi Nuh, ikut naik perahu, aman mereka dari banjir yang tidak pernah terulang. Betapa besarnya banjir pada waktu itu, bukan cuma membuat bangunan tenggelam, gunung tenggelam. Berarti tinggi sekali ya, nggak terulang sampai saat ini. Sekarang diingatkan selalu kita dengan sekian banyak peristiwa. Malaysia juga sekarang sedang mengalami bencana cukup berat ya, banjir sudah beberapa hari tidak reda-reda. Di mana itu? Di Kelantan ya, itu di mana? Sampai 3 meteran banjirnya. Oh,
bukan cuma Indonesia. Di beberapa daerah Indonesia juga masih banjir besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hakikat kekuasaan Allah dan lemahnya manusia. Teknologi begitu canggih, sains demikian maju, dihadapkan kepada banjir, menyerah sudah tak berdaya. Kenapa kok bisa terjadi? Apalagi sudah gempa di luar jangkauan. Kapan akan terjadi? Dan kita senantiasa diingatkan untuk siap-siap menghadapi proses kematian. Seperti apa proses yang akan kita alami? Jadwal kematian tidak mungkin dapat ditangguhkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal menjemput mereka, tak mungkin sesaat pun mereka ingin menangguhkannya, atau juga sebaliknya ingin mempercepat, enggak mungkin. Sudah Allah tetapkan. Beberapa orang meninggal dengan proses, ada longsor, ada gempa, ada jatuhnya rongsokan, jatuhnya bangunan, atau terkena lainnya. Itu proses kematian, bukan penyebab kematian. Penyebabnya sudah habis waktu. Sudah habis waktu hidupnya di dunia, itu sebab utama. Karena Al-Quran sudah menegaskan, idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Adapun gempa, tsunami, likuifaksi, itu semuanya adalah proses, dan terbukti ada orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah beberapa waktu berada di bawah reruntuhan bangunan. Ada yang cuma kesenggol, wafat. Dan Nabi Musa alaihissalam pernah membantu seseorang yang ditekan, diancam, dia meminta bantuan, maka Nabi Musa langsung membantunya. Bergeraklah kepada orang yang berbuat zalim. Entah bagaimana praktik Nabi Musa, ternyata orang yang berbuat tidak benar langsung meninggal. Dan Nabi Musa memohon kepada Allah ampunan. Enggak sengaja membunuh, tapi kok bisa mati? Ya karena sudah tiba waktunya. Makanya Nabi Musa memohon kepada Allah dan mengaku inilah perbuatan syaitan. Baik, kita lanjutkan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabb. Nah, kalau kita wakaf pada Rabbi, qala rabb, bukan Rabbi, enggak, karena tidak ada ya-nya. Baik tulisan ataupun bacaan, Rabbi dalam Al-Quran dibaca pendek. Untuk apa? Untuk supaya terasa betul betapa dekatnya Allah kepada kita. Dan Rabbi dibaca I, itu ada ya yang tidak ditulis dan tidak dibaca. Sehingga diartikan wahai Tuhanku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Di sini diartikan auzi'ni bagaimana. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia, anak itu berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Auzi'ni. Waza'a itu artinya membagi. Artinya tangan bagaimana cara bersyukur, mulut bagaimana cara bersyukurnya, telinga bagaimana cara bersyukurnya. Seorang yang sudah mencapai usia 40 tahun ditekankan, diingatkan agar betul-betul berjuang, mencurahkan segala kemampuan, manfaatkan mata supaya betul-betul mengarahkan dirinya banyak melihat yang mengingatkan diri menuju Allah. Manfaatkan telinga untuk supaya banyak mendengar yang mengingatkan diri menuju Allah. Manfaatkan mulut, lisan, semua anggota. Itulah auzi'ni. Jadi mobilisasi anggota ya, untuk kepentingan ibadah semuanya. Auzi'ni an ashkura ni'matak. Bimbinglah aku, jadikan ya Allah semua yang Engkau titipkan kepadaku, amanatkan Engkau kepadaku, berupa semua anggota, waktu, harta, demi bersyukur padamu. Memohon kepada Allah bimbingan agar mampu mensyukuri nikmat
semua anggota yang ada pada diri kita. Karena nanti pada hari kiamat, anggota satu persatu akan berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan anggota ini. Bahkan yang pertama akan berbicara adalah pendengaran. Karena pendengaran sudah berfungsi sejak kita masih dalam kandungan. Surat Al-Isra menjelaskan demikian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah menjadikan buat kamu pendengaran, penglihatan, dan fuad. Pendengaran disebut lebih dulu. Dan para ahli sudah melakukan penelitian bahwa janin dalam kandungan sudah mendengar apa yang diungkapkan oleh ibunya ketika berkomunikasi dengan yang lain. Makanya seorang ibu yang hamil, kerjaannya nyanyi, anaknya itu keluar jadi penyanyi. Seorang ibu yang hamil rajin membaca Quran, anaknya itu akan akrab dengan Al-Quran. Seorang ibu lagi masak saja selalu mendengarkan Al-Quran, anaknya itu sudah terlatih mendengarkan Al-Quran sejak dalam kandungan. Duh, hanya kalau tinggal lahir gendainya udah pada tua ya mah. Enggak, yang muda-mudanya aja pesan. Iya, yang muda-mudanya dipesan supaya rajin mendengar atau membaca Al-Quran. Sekarang untuk mendengar Al-Quran karena sudah dengan kemajuan teknologi, kita tidak susah-susah menghadirkan orang yang membaca. Tinggal handphone disetel Al-Quran, subhanallah. Tinggal milih mau mendengarkan bacaan siapa. Semakin hari, semakin banyak fasilitas untuk beramal. Sebagaimana juga semakin banyak godaannya dan gangguannya. Yuk kita berlomba, manfaatkan fasilitas untuk lebih banyak beramal. Yang lain menyalahgunakannya, kita tepat guna dengan semua fasilitas yang Allah sediakan. Auzi'ni an ashkura. Auzi'ni di sini kenapa tidak berdoa untuk bersama? Bukankah al-insan itu manusia secara keseluruhan? Tapi Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada semua manusia diri sendiri, seorang demi seorang. Hamalathu, seorang demi seorang, hendaklah menghadap kepada Allah atas nama seorang diri. Memohon kepada Allah agar mendapatkan bimbingan bagaimana mensyukuri lisan, mensyukuri gigi. Allahu Akbar, kalau kita berbicara ya satu persatu. Aduh, hidung. Bisa udara masuk ke hidung, tercium, ini enak, ini tidak enak. Tanpa belajar terlebih dahulu. Ada kesepakatan bagaimana memanfaatkan hidung kan enggak. Langsung saja, ini wangi enak, ini bau busuk gak enak, hindari. Kesepakatan seperti itu, apakah pernah ada pembahasan? Kan enggak. Tapi Allah jadikan demikian. Bawaan itu hidayah dari Allah. Fitrahnya, hidung bagaimana, fitrahnya mata bagaimana. Secara fisik, tinggal kita non fisiknya harus bagaimana. Mata berfungsi untuk melihat yang dapat membedakan mana yang besar, mana yang kecil, mana yang warna hitam, hijau, dan selanjutnya. Yang bentuk bulat, yang bentuk panjang, dan selanjutnya. Tidak sampai di situ. Itu fungsi fisik. Fungsi non-fisiknya bagaimana? Mata ketika melihat pohon, zikir, ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ada pohon seperti ini, ada buah-buahannya. Nanti di akhirat untuk keindahan ada pohon, tapi tidak capek-capek harus naik. Qutufuha daniyah. Dalam surat Ar-Rahman juga disebutkan bahwa ketika nanti di alam akhirat, orang-orang yang mendapatkan nikmat rahmat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan satu buah, langsung metik, datang itu pohonnya mendekatinya. Tidak perlu jalan di mana ada pohon duren, nggak perlu. Langsung durennya datang mendekat kepada bapak dan ibu bagi yang senangnya. Bagi yang tidak senang nggak usah. Demikian juga air minum. Air minum, Al-Quran menyebutkan tajri min tahtihal anhar.
Sungai-sungai itu berjalan cepat. Sungai yang berjalan bukan air. Wah, nggak bisa dipahami. Emang bukan untuk dipahami, diimani. Kehidupan akhirat bukan untuk wilayah akal, bukan wilayah otak, tapi wilayah qalbu. Ya subhanallah, kita nikmat diberi iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. An ashkura ni'matak, nikmat yang engkau curahkan kepadaku ya Allah, bimbinglah aku untuk mensyukurinya. Dan nikmat yang paling besar tentu nikmat al-iman. Harta yang berlimpah pasti akan ditinggal. Tampilan ganteng cantik akan berubah juga. Saya tidak tahu kalau bapak dan ibu yang sudah di atas 60 tahunan suka lihat-lihat enggak foto zaman baheula. Banding-bandingkan gitu. Baheula mah saya tidak gelis euy. Kata bapak ganteng dulu mah sekarang aja gini. Ya Allah, nanti akan kembali lagi. Bahkan lebih sempurna daripada waktu di dunia. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban athraban li ashabil yamin. Kami jadikan wanita-wanita di surga semuanya tampilannya sempurna. Dari waktu ke waktu semakin daya tariknya semakin menguat, semakin meningkat. Buat siapa mereka? Buat ashabil yamin. Buat para penghuni yang di sana yang memang mendapatkan catatan amalnya dari tangan kanan. Maksudnya apa? Mereka wanita-wanita, istri buat bapak-bapak saja. Kalimat ashabul yamin, laki-laki perempuan. Artinya yang akan mendapatkan nikmat seperti itu adalah orang yang memang mendapatkan catatan amal dari tangan kanan. Disebutkan dalam Al-Quran sifat-sifat wanita surga. Terus sifat-sifat laki-laki surganya nggak disebutkan. Nggak usah lah. Kenapa nggak usah? Soalnya disesuaikan dengan kebiasaan di dunia. Laki-laki mah nggak biasa. Saya itu nggak pernah lihat gitu. Laki-laki berjuang untuk kelihatan muda lagi. Ah, biasa-biasa aja. Tapi kalau wanita mah kan kalau ada mah gitu dananya bisa membuat ibu yang sudah 70 jadi 17 lagi. Diupayakan. Kalau laki-laki mah enggak. Atau umpamanya pakaian. Kadang-kadang kalau wanita, tapi bukan wanita majelis ta'lim Baitul Mukmin, yang bukan di tempat yang lain lah gitu. Ketika ibu-ibu melihat bajunya bagus, langsung diusap-usap sama temannya. Di mana iya meserna? Langsung nanya, bapak-bapak mah cuek-cuek aja. Bahkan bapak-bapak mah ada orang yang mungkin mau pakaian dalam beberapa hari atau keneh enggak diganti-ganti. Kalau pamannya ada undangan di beberapa tempat dalam satu hari, enggak ganti-ganti. Sebagian wanita enggak begitu. Ada undangan dalam satu hari di 3 tempat, ganti pakaiannya itu. Ya itu gambaran bahwa memang kehidupan laki-laki dengan pria, wanita laki-laki dengan perempuan berbeda. Maka Al-Quran pun menyebutkan sifat wanita. Kita lanjutkan. Allati an'amta alayya wa ala walidayya. Allah bimbinglah aku, tidak kami di sini. Karena masing-masing merasa aku yang sangat memerlukan bimbingan ilahi untuk bersyukur. Merasa aku belum mampu bersyukur. Bahkan di dalam surat An-Naml itu doa Nabi Sulaiman kan. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ketika Nabi Sulaiman melakukan perjalanan bersama bala tentaranya, tiba-tiba terhenti, kemudian tersenyum, membuat para pasukan bertanya-tanya ada apa gerangan. Karena memang Nabi Sulaiman seorang diri yang merasakan kenikmatan tersebut. Apa yang beliau nikmati? Mendengar suara semut berpidato di hadapan umatnya. Qalat namlatun, semut asing. Namlatun pakai ta itu menunjukkan semut asing, bukan semut yang terkenal. Artinya semut kampung gitu. Melihat masyarakat semut sedang terancam bahaya akan terkena keinjak Sulaiman dengan bala tentaranya. Langsung manggil, ya ayyuhan naml,
udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Wahai sekalian semut, segera kalian masuk ke tempat yang aman. Udkhulu masakinakum, agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sulaiman mendengar itu langsung terhenti dan tersenyum bahagia, mendapatkan ilmu baru bagaimana memimpin umat. Penuh perhatian kepada masyarakat. Semut asing bisa bertanggung jawab bagaimana kalau dia terkenal. Sebagaimana juga kita temukan dalam surat Yasin, waja'a rajulun min aqsal madinah waja'a min aqsal madinah rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Rajulun, seseorang asing. Pakai tanwin menunjukkan asing. Kembali ke surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, bimbinglah aku agar aku mampu mensyukuri karunia yang Engkau curahkan kepadaku. Karunia yang mana semua ya Allah? Karunia yang bersifat fisik dan non-fisik. Karunia yang di dunia berupa kenikmatan yang dicapai juga oleh orang lain. Dan karunia bekal ke akhirat yang tidak semua orang mendapatkannya, yaitu karunia iman. Bahkan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai keistimewaan yang orang lain tidak mendapatkannya. Masing-masing kita diberi oleh Allah kekurangan dan keistimewaan. Keistimewaan supaya bermakna bagi kepentingan lain, dan kekurangan supaya sadar bahwa kita itu hanya mendapatkan pinjaman dari Allah, tidak dipinjam semuanya, tapi dipinjamkan ini, itu tidak, itu buat yang lain. Allati an'amta alayya, yang Engkau curahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan Engkau curahkan kepada ayah dan ibuku. Awal ayat memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Lalu dilanjutkan dengan rincian peran ibu. Hamalathu ummu kurhan wa wada'athu kurha wa hamlu wa fisaluhu 30 syahra. Ini ibu. Lalu dilanjutkan lagi dengan walidayya, kedua orang tua. Ini berlaku untuk kita semuanya, tapi tidak berlaku untuk Nabi Isa. Karena Nabi Isa hanya punya ibu, tidak punya ayah. Oleh karena itu Nabi Isa berkata, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Untuk Nabi Isa perintahnya wa barran biwalidati. Allah merintahkan kepadaku untuk berbuat baik kepada ibuku. Walidah disebutkan, tidak walidayya kalau Isa, khusus untuk Nabi Isa. Dan di dalam Al-Quran hanya ada dua orang, laki-laki satu, perempuan satu, yang disebut namanya disematkan kepada orang tuanya. Isa bin Maryam, Maryam bint Imran, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Hanya dua orang disebut dalam Al-Quran yang disematkan kepada orang tua. Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Artinya ya orang tuanya cuma wanita, yaitu Maryam. Apakah itu bisa dipahami kalau penyebutan nama dihubungkan kepada ibu? Buktinya Isa kepada ibu, tidak kepada ayah. Saudara kita juga kepada ibu saja. Muhammad bin apa, Hamid bin, ibunya sebut. Oh enggak. Kenapa? Isa karena memang tidak punya ayah. Buktinya untuk ibunya Isa, yaitu Maryam, wa Maryam binata Imran, Maryam putri Imran. Bila ada ayah, sebut ayah. Dan buat ibu-ibu jangan sampai tersinggung. Kenapa kok anak disematkan kepada ayahnya, kenapa enggak kepada ibunya? Ibunya mah udah jelas. Tanpa disebut sudah jelas kalau ibu. Maksudnya apa? Iya, ibu makan yang melahirkannya jelasnya. Ayah itu yang kadang-kadang enggak jelas. Ini ayahnya siapa nih? Pernah Abdullah bin Salam ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Abdullah bin Salam, ada ayat yang berbunyi
alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab dulu yang suka membaca kitab, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Betul begitu wahai Abdullah bin Salam, engkau sebagai ahlul kitab? Kata Abdullah bin Salam, enggak. Kalau aku mengenal Muhammad melebihi daripada mengenal anak-anakku. Kok bisa? Ya, di rumah anakku sekian jumlahnya, tapi saya boleh bertanya-tanya, apakah semuanya anakku? Atau memang anak istriku tapi bukan anakku? Sebab kalau ibunya pasti dia yang melahirkan. Kalau ayahnya, betulkah dia yang menggaulinya? Terutama zaman sekarang nih. Banyak anak yang ibunya jelas, ayahnya nggak jelas. Orang mana, ayahnya di mana, ayah. Makanya dalam al-Islam, seseorang dihubungkan kepada ayah, ini bukan merendahkan ibu, tapi justru mengangkat seorang ibu. Ibu mah pasti itu ibunya, ayahnya yang enggak pasti. Maka disebutlah ayahnya, biar lebih dipastikan. Memohon kepada Allah bimbingan agar bersyukur. Wa an a'mala salihan tardah. Kalau tadi an ashkura ni'matak umum sekali. Memohon bimbingan untuk bersyukur, mensyukuri nikmat yang engkau curahkan kepada aku dan juga kepada kedua orang tuaku. Subhanallah, nikmat yang tercurah kepada kita tidak bisa lepas dari peran nikmat yang Allah curahkan kepada orang tua kita. Orang tua yang mendoakan kita, mungkin tidak kelihatan berdoa, padahal sering sekali orang tua kita di malam hari menangisi kita. Ya, sebagaimana kita di malam hari menangisi anak-anak kita tanpa diketahui oleh yang didoakan. Bahkan orang tua di malam hari terganggu oleh anaknya. Duh, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak untuk orang tua. Ini kalau sudah berbicara tentang kewajiban anak kepada orang tua, hendaklah kita memposisikan diri sebagai anak. Karena setiap anak pasti punya orang tua. Tapi kalau kita menasihati anak, tentu bagaimana kita juga hubungan kita kepada anak. Posisikan diri sebagai teladan buat mereka. Ya, saya sering mendapatkan keluhan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang tentunya berharap anaknya seperti dia dulu. Saya tegaskan kepada bapak dan ibu, harapan kita memang begitu. Tapi dunia dulu kita waktu muda beda dengan dunia sekarang anak-anak kita masa muda. Bapak-bapak yang saat ini di atas 60-an, ibu-ibu yang di atas ini 60-an, kan tentunya dulu waktu masih usia 20 tahun, 15 tahun, belum ada internetnya. Belum ada handphone. Sehingga bedalah tantangan yang kita hadapi dulu dengan tantangan yang dihadapi anak-anak saat ini. Ini nampaknya yang perlu kita curahkan segala upaya bagaimana membimbing mereka, mengarahkan mereka dengan memperhatikan lingkungan di mana mereka berada. Tidak bisa dipaksakan seperti kita. Kita kadang-kadang memaksa, pokoknya ayah dulu, ibu dulu begini. Mungkin kata anaknya dulu dah, beda sekarang. Kadang-kadang kita juga tidak sadar hal itu. Ingin menyamakan gitu. Jadi kita berjuang untuk memahami mereka. Dan kita tidak bisa memaksa mereka untuk memahami kita. Kita mengalami usia mereka. Dan mereka tidak pengalaman atau belum pengalaman mengalami usia kita. Baik. Wa an a'mala salihan tardah. Dan ini adalah sama dengan doa yang diajarkan, yang disampaikan Nabi Sulaiman. Kalimatnya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Aku mohon ya Allah, engkau berikan kepadaku bimbingan agar beramal soleh yang engkau ridhai. Memang ada amal soleh yang tidak diridhai. Ini sangat penting bagi kita saat ini. Banyak orang yang yakin betul dengan ilmu. Ini amal tepat, ini baik. Ini sesuai sunnah, ini sesuai Quran.
Yakinkah atau punya buktikah engkau mendapatkan ridha Allah? Ini sangat penting bagi kita untuk melakukan evaluasi. Makanya doa ada kalimat salihan tardahu. Tujuan utama dari amal ridha Allah. Bukan cuma baik sesuai Quran Sunnah saja, tapi ridha Allah. Memang ada orang yang tidak sesuai dengan Sunnah, tidak sesuai dengan Quran, tapi dapat ridha. Kalau Allah meridai, mungkin saja. Ada enggak? Sangat mungkin. Ketika orang baru masuk Islam, belum banyak ilmu yang dia pelajari, dan dia betul-betul merasakan nikmat beramal, sholatnya masih ngaco karena belum bisa baca Quran dengan tepat dan benar, apalagi bacaan ruku sujudnya. Tetapi dia menikmati tauhid, menikmati iman, menikmati tunduk kepada Allah. Ternyata dia meninggal dalam keadaan belum belajar Islam yang lebih jauh. Sangat mungkin dia dapat ridha Allah. Sekarang ini saya lihat di media, banyak masjid-masjid di Argentina dikunjungi umat-umat yang belum masuk Islam. Mereka pada berdatangan mengunjungi ustadz-ustadz di masjid-masjid Argentina, ingin nanya tentang Islam. Kenapa? Pulang dari Qatar, mereka mendapatkan kekaguman bagaimana mereka diperlakukan oleh umat Islam di Qatar. Pas pulang, mereka penasaran, ingin belajar Islam. Subhanallah. Boleh jadi mereka belum lama belajar, baru masuk, baru syahadat, langsung wafat, dapat ridha Allah. Sebaliknya, ada orang yang sudah lama mengkaji Quran, mengkaji sunnah, karena luasnya wawasan tanpa dibarengi dengan kesadaran rendah diri, dia nyombong dengan ilmunya. Kerjaannya menyerang orang lain. Kerjaannya melecehkan orang lain, menghina orang lain yang pemahamannya di bawah dia. Apakah akan dapat ridha Allah? Yang dihina oleh dia adalah orang yang sedang sujud, oleh orang yang sedang ruku. Tidak mustahil lebih khusyuk daripada dia. Sayalah umpamanya harus mengembalikan kepada diri saya sendiri. Setelahnya saya sedikit belajar Islam, belajar Quran, belajar hadis, lalu melihat orang yang baru masuk Islam, sholatnya masih ngaco, baca Qurannya masih jauh dari benar. Lalu umpamanya saya menilai, wah ini nggak benar sholat begini, nggak benar yang begini nih, neraka nih yang begini nih. Mungkin Allah menegur saya, kamu kok tahu surga memang milik siapa, neraka memang milik siapa? Aku yang memasukkan hamba-Aku ke dalam surga sesuai dengan rahmat. Dan kalau sekiranya manusia di akhirat dimasukkan ke dalam surga hanya dengan amalnya, nggak ada yang bisa masuk. Kalau semua manusia yang berdosa tanpa ampunan dari Allah masuk neraka, semuanya masuk neraka. Maka dengan ampunan Allah, manusia aman dari siksa. Dengan rahmat Allah, manusia dapat masuk surga. Makanya ada kalimat, wa an a'mala salihan tardah. Aku mohon ya Allah, Engkau berikan kepadaku nikmat beramal yang mengantarkanku menuju ridha-Mu. Bukan yang mengantarkanku menjadi orang yang dipandang baik, yang dipandang benar, tetapi mendapatkan ridha-Mu. Apalah artinya dipandang baik dan benar oleh manusia kalau tidak dapat ridha Engkau. Dan sifat-sifat ahli surga sebutnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha karena Allah sudah duluan meridai mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Bahkan cinta juga, Allah cinta mereka dan mereka cinta Allah. Allah lebih duluan mencintai mereka. Dalam surat Al-Maidah Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang yang beriman, siapa di antara kalian ingin meninggalkan Islam, tinggalkanlah. Enggak ada yang rugi.
kamu sendiri yang rugi. Terus gimana nanti membuktikan Islam itu adalah agama yang abadi? Allah hadirkan. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah hadirkan satu kaum yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan yang Allah cintai dan mencintai Allah. Langkah berikutnya apa? Wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Usia 40 tahun hendaklah meningkatkan kesadaran diri, memanfaatkan kenikmatan, baik nikmat yang terukur ataupun nikmat yang tidak terukur. Nikmat yang terukur fisik, harta, usia terukur. Nikmat yang tidak terukur memanfaatkan mata untuk melihat ayat-ayat Allah, tafakkur ayat-ayat Allah, tadabbur ayat-ayat Allah. Tafakkur ayat-ayat kauniyah, tadabbur ayat-ayat qauliyah. Itu adalah manfaat dan nikmat yang tidak terukur. Adapun manfaat dan nikmat yang terukur, ya buat di antara kita ada yang matanya sudah minta bantuan ke kacamatanya. Ya termasuk saya sendiri. Kemudian giginya juga ada yang sudah minta bantuan kepada gigi buatan. Maksudnya gigi palsu. Aduh, satu-satunya palsu yang legalnya memangnya. Semua yang palsu itu jahat itu kecuali gigi. Gigi palsu mah nggak jahatnya, dibolehkan gitu. Saya kadang-kadang menyebut gigi palsu, aduh nggak enak juga kan, pemalsuan itu dosa itu. Tapi gigi mah disahkan nggak apa-apa lah. Kenapa nggak pakai menggunakan istilah lain gigi buatan gitu? Jangan gigi palsu, gak enak lah gigi buatan, tapi nggak populer gigi buatan, gigi palsu ya nggak apa-apa lah. Jadi palsu yang dilegalkan. Wa aslih li fi dzurriyyati. Allah, ini doa sangat luar biasa. Mohon bimbingan kepada Allah agar kita seorang demi seorang mampu meningkatkan kualitas hidup dengan bersyukur atas karunia yang terukur dengan yang tidak terukur. Kalimatnya an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidai. Ini nikmat yang terukur dan tidak terukur. Harta itu terukur. Perjuangan dengan harta terukur, tapi perjuangan tanpa harta tidak terukur. Perjuangan perasaan, pemikiran, umpamanya bapak dan ibu jam 1 bangun langsung qiyamul lail, kekhusyuan dicapai, menghilangkan rasa ngantuk, itu nikmat yang tidak terukur. Dengan adanya qiyamul lail, pagi-pagi semangat berinfak, itu terukur itu. Al-Quran menyebutkan jihad itu bil amwal wal anfus. Umumnya orang mengartikan berjuang dengan harta dan jiwa. Saya berbeda dengan yang lain, mudah-mudahan tidak dinilai salah oleh Allah. Jihad bil amwal wal anfus artinya jihad dengan harta dan non harta. Sudah, non harta sajalah. Apa itu jihad dengan non harta? Termasuk jihad dengan pikiran, perasaan. Oh, lebih banyak itu pengorbanan itu. Korban perasaan itu lebih banyak daripada korban harta. Dihina, dicaci maki, difitnah, istilah kemarin itu apa? Diradikalisasi. Iya, itu adalah jihad, perjuangan atau pengorbanan yang tidak terukur itu. Rasul sendiri dituduh gila. Rasul ya. Dituduh penyair, dituduh sakit, dituduh wah macam-macam. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang pantas diikuti. Jadikan aku sebagai orang yang hidup berguna, bermanfaat untuk keturunanku. Luar biasa nih doa ini. Usia 40 tahun diingatkan sering-sering berdoa dengan seperti ini. Dan kalimat 40 itu bukan harga mati 40.
buat yang 14, buat yang 24-nya, buat 34. Artinya setiap tahun kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat untuk memohon kepadanya bimbingan bagaimana mensyukuri nikmat. Hanya kenapa ada kalimat 40? Iya, kalau sudah 40 masih belum sadar-sadar juga, ini memang harus diingatkan ini. Harus diberikan peringatan yang kencang ini. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan sebagaimana sering disampaikan bahwa angka dalam Quran dan dalam hadis terkadang bernilai angka kuantitatif, terkadang bernilai angka kualitatif. 7 lapis langit. Apa makna 7 di situ? Apakah angka 7 yang kita kenal? Sedangkan 1 langit saja kita tidak tahu. Warna langit itu apa? Oh, di langit yang biru. Betul, biru langit itu. Dilihat dari bumi, langit itu biru. Pernahkah ada yang ke sana? Ada tuh yang sudah melewati langit. Berapa langit? Cerita enggak? Mereka melewati berapa langit? Dan bagaimana jaraknya dari satu langit ke langit jauh yang berikutnya? Ketika ada orang yang berkata mencapai bulan di langit keberapa, langit kesekian, saya mempertanyakan sekarang itu dari mana sumbernya kalau bulan di langit kesekian. Sedangkan Al-Quran surat Al-Mulk menyebutkan وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا, sungguh telah kami hiasi as-sama'ad dunya, langit yang terdekat, bimasabih, dengan sekian banyak bintang-bintang yang sampai triliunan bintang, sampai disebut ada galaksi raksasa yang mengandung triliunan bintang. Itu pada langit pertama itu. Langit berikutnya apa isinya? Wallahu a'lam. Belum ada yang membahas. Dan Rasulullah tidak menjelaskan. Pada Rasulullah sudah melewati semua langit. Pada saat beliau Mi'raj, beliau Mi'raj melewati semua langit sampai sama langit yang ke-7, sampai Jibril pun tidak berlanjut dan Nabi masih berlanjut melakukan perjalanan. Kan di dalam hadisnya disebutkan ketika sudah sampai Sidratul Muntaha, Jibril berkata, lanjutkan wahai Muhammad menempuh perjalanan menuju Rabb, aku cuma sampai di sini. Itulah bukti bahwa Al-Quran menyebutkan wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi penyebar rahmat ke seluruh alam. Seluruh alam, termasuk alam yang tidak dijangkau oleh Jibril. Jadi kalau seluruh alam, langit dan bumi, gimana cara Rasulullah menyebarkan rahmat ke seluruh alam? Ya itu bukan urusan logika, bukan urusan pemahaman, tapi keimanan. Artinya ada binatang, ada semut, ada virus, ada cacing, semuanya mendapatkan rahmat Allah yang disebarluaskan oleh Rasulullah SAW. Kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi terakhir, Nabi yang bertugas menyebar rahmat untuk seluruh alam. Sudah jam 5:30 lebih. Ya, wa aslih li fi dzurriyyati, dzurriyyah, turunan tanpa batas. Bukan cuma anak, bukan cuma cucu, terus ke bawahnya. Artinya kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita bimbingan bagaimana cara memberikan keteladanan kepada keluarga, kepada keturunan kita. Aslih li fi dzurriyyati. Aslih li apa artinya? Ya Allah, bimbinglah aku agar aku pantas menjadi teladan. Bagi bapak-bapak, teladan buat istri dan anak-anaknya. Bagi ibu-ibu, teladan buat anak-anaknya dan juga buat suaminya dalam kondisi-kondisi tertentu. Sebagaimana pernah disampaikan pada pertemuan yang lalu, suami istri hendaklah masing-masing menjadi atasan dan bawahan. Masing-masing menjadi guru dan murid. Masing-masing menjadi teman setia. Masing-masing menjadi pembimbing dan yang dibimbing. Ya, ibu-ibu membimbing bapak-bapak pada waktu tertentu. Bapak-bapak membimbing ibu-ibu pada waktu tertentu.
Tapi ada kalimat ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Itu apa maknanya? Qawwamun sering diartikan pemimpin ya. Pada pemimpin dalam bahasa Arab tidak biasa menggunakan qawwam. Yang ada ru'asa, qadah. Qawwam itu dari qawma yaqumu, artinya menegakkan, meluruskan. Bukan memimpin. Sebab terutama istilah pemimpin di zaman sekarang lebih kepada kedudukan yang dihormat-hormat. Padahal qawwam itu pelayan, meluruskan, bergerak, membimbing, mengarahkan pola berpikir, mengarahkan tenaganya, mengarahkan fisiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bekal yang berbeda. Masing-masing diperlukan dan masing-masing memerlukan yang lain. Bapak-bapak punya kelemahan yang memerlukan bantuan ibu-ibu. Ibu-ibu punya kelemahan yang memerlukan bantuan bapak-bapak. Namun sekarang dengan kemajuan teknologi telah ditemukan kaum wanita bisa melaksanakan semua tugas bapak. Tapi tidak bisa dibalik. Kaum pria tidak bisa dikasih amanat melaksanakan tugas kaum wanita. Ya, sekarang jadi supir angkot, jadi tukang beca, jadi tukang gulat, jadi tukang polita, main bola. Perempuan bisa semuanya. Tapi laki-laki mah nggak bisa melaksanakan tugas semua kaum wanita. Kata ibu-ibu punya, Pak, giliran dong. Sekarang bapak lah yang melahirkan. Sekarang bapak lah yang menyusui. Nggak bisa lah. Tapi kalau bapak-bapak berkata kepada ibu-ibu, oh sekarang mah banyak. Ketika suaminya di PHK, si ibu yang bergerak dalam segala-galanya, banyak. Ya, wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Wah, ini baru tadabbur sekilas nih. Bahasannya belum dibaca nih ya. Ini panjang. Saya tulis ini cukup panjang ayat ini uraiannya. Sekilas saja deh. Kalau tadi sebutkan ada 40 tahun. Ini 40 tahun hitungan Masehi atau hitungan Hijriah? Al-Quran menyebutkan hatta idza balaghu arba'ina sanah, sampai ketika mereka usia 40 tahun, Hijriah apa Masehi. Al-Quran berbicara tahun Hijriah dan tahun Masehi. Kalau berkaitan dengan pergantian hari, otomatis itu tahun Masehi itu. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ. Kami rubah, kami putar siang malam. Pergantian siang dan malam itu sangat berkaitan dengan matahari. Bulan mah enggak. Kan munculnya bulan terkadang siang, terkadang malam. Terkadang awal malam, terkadang tengah malam. Gak ada hubungan itu pergantian malam dan siang dengan bulan. Tapi matahari itu. Namun dalam Al-Quran dikemukakan tentang masalah kalender Hijriah dan kalender Masehi. Sekarang ini kan sebentar lagi akan pergantian tahun Masehi. Ada orang yang berkata, kita nggak boleh berhubungan dengan pergantian Masehi. Hijriah kita punya tahun. Pergantian Masehi ada dalam Al-Quran. Kita lihat surat Al-Kahfi ayat 25. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal di dalam gua mereka 300 tahun dan mereka bertambah 9. Maksudnya apa? 300 tahun perjalanan matahari, untuk perjalanan bulan 309 tahun. Setiap 100 tahun bertambah menjadi 103. Makanya Bapak dan Ibu yang saat ini 65 tahun, 66 tahun Masehi, maka Hijriahnya kalau 65 berarti 67. Itu saja gampang menghitungnya.
Bapak dan Ibu saat ini usianya 40 Masehi, Hijriahnya 41. Lebih beberapa bulan. Ini 300 tahun Masehi, 309 tahun Hijriah. Dan Al-Quran berbicara tentang 40 tahun tadi, ya dua-duanya lah. Hijriah, Masehi, dua-duanya. Ketika masuk 40 tahun Hijriah, ingat, Rabbi auzi'ni an asykura ni'matak wa aslih li fi dzurriyyati. 40 tahun Masehi tambah lagi. Sehingga dua cara penghitungan usia buat umat Islam. Dan jelas sekali bahwa waktu sholat itu berkaitan dengan kalender Masehi. Tidak ada jadwal sholat di seluruh dunia yang berdasarkan kepada kalender Hijriah, nggak ada. Pasti kalender Masehi karena berkaitan dengan perjalanan matahari.